jabatan. Nah, kakak Pamung di sini berharap kalian dalam keadaan yang sangat baik. Puji Tuhan kalau kita dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak-kakak di sini akan memperkenalkan diri sebelum itu. Nah, kakak ini yaitu kakak Fia dan saya kakak Vita. Dan nanti ada yang mengiringi yaitu kakak Pras. Nah, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian pertama yaitu hari Minggu, hari yang mulia. Mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa, menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan, dan doa pembukaan ini nanti akan dibawakan oleh Kak Fia. Ya, mari kita berdoa, tanpa tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, jika Tuhan masih memberkati hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, jika kami pada saat ini akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan datang di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang mungkin belum kelihatan hadir Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Kiranya ibadah kami pada hari ini hanya kami lakukan dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik GKJ Babatan, hari ini kita akan memuji nama Tuhan lebih semangat lagi karena Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kita. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik, dan kakak Pamung di sini mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri.
karena Tuhan beserta kita, kita pujikan yaitu pujian dengan judul Aku Bisa. Dan adik-adik diharapkan yang bisa geraknya jangan lupa bergerak ya. Tiba saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Bagus. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita pujikan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Saat ini
Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berbicara Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Injil Markus. Markus bab 6 atau pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Oke, Pak Bagus akan ulangi. Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Sudah? Baik. Kalau sudah menemukan, Pak Bagus akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat yang ke-13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian anak-anak pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah anak-anak yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang berbahagia adalah anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Aku pasti bisa. Apa tadi anak-anak? Baik, aku pasti bisa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan tadi berbicara tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, Bapak Gus mau tanya ini. Siapa yang tahu nama murid-murid Yesus? Ada yang tahu? Oke.
Pak Bagus akan kasih tahu siapa nama murid-murid Yesus. Yang pertama, Petrus. Yang kedua, apa? Iya, kedua Andreas. Yang ketiga, ada yang tahu? Yakobus. Baik. Yang keempat, Yohanes. Ya, bukan Yohanes Bagus seperti Pak Bagus, tidak, Yohanes. Yang kelima, Filipus. Yang keenam, Thomas. Wah, masih 6 kok, masih sulit ya. Halo, yang ketujuh apa? 7. Oke, 7 adalah Matius. Dan 8, Bartolomeus. Yang ke-9, Yakobus anak Alfeus. Kemudian 10, Thaddeus. Kemudian 11, Simon. Kemudian yang ke-12, Judas Iskariot. Nah, dari murid-murid Yesus ini, anak-anaknya hafal siapa? Hafal semuanya? Oh, hebat kalau hafal semuanya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi bahwa Yesus memanggil para murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Yesus memanggil murid-muridnya? Ada yang tahu mengapa Yesus memanggil murid-muridnya? Ternyata murid-muridnya ini ada tugas yang harus dilakukan oleh para muridnya. Jadi ketika Yesus memanggil murid-muridnya, karena Yesus mau memberikan tugas kepada murid-muridnya. Tugas apa ya? Iya, tugas mengabarkan kabar baik. Tugas memberitakan kabar baik itu tugas murid-muridnya. Nah, kalau kita berbicara tentang murid, dapat dikatakan bahwa setiap orang percaya, termasuk Pak Bagus, termasuk anak-anak, pokoknya semua orang percaya adalah murid-murid Yesus. Nah, ketika kita menjadi murid Yesus, maka Yesus juga tidak hanya memanggil kita, tetapi Yesus juga meminta kita untuk memberitakan kabar baik. Anak-anakku, seorang murid harus patuh kepada gurunya. Kalau kita murid Yesus, maka kita juga harus mengikuti apa kata Yesus. Nah, kalau Yesus memberitakan kabar baik, maka anak-anaknya juga harus mengabarkan kabar baik. Ayo, siapa yang pernah mengabarkan kabar baik kepada teman-temannya, teman-teman sekolah? Nah, coba kita melihat di dalam ayat yang ke-6 bagian yang ke B itu. Dikatakan demikian. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengabarkan kabar baik dari desa ke desa. Nah, mengapa demikian? Karena dengan pelayanan yang dilakukan Yesus yang luar biasa itu, dengan mengabarkan kabar baik itu, maka Yesus sekarang mengikut sertakan para murid.
mengikut sertakan para murid-muridnya untuk juga ambil bagian dalam melayani Tuhan. Dengan kata lain, murid-murid itu juga harus menjadi utusan Tuhan. Jadi di mana setiap murid Yesus bertugas untuk menjadi berkat. Jadi anak-anak, dimanapun anak-anak berada, anak-anak juga harus menjadi berkat. Nah, karena Tuhan ingin menjadikan murid-muridnya sebagai teman sekerja Allah, menjadi sahabat Allah untuk melayani bersama-sama. Nah, mungkin di dalam kehidupan anak-anak juga begitu. Saya itu mau melayani loh, tapi aku nggak bisa. Kenapa kok begini Tuhan? Saya kok nggak bisa melayani? Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-12 ini. Pada saat murid-muridnya taat untuk memberitakan kabar baik, taat akan perintah Tuhan, dan akibat ketaatannya itu membuahkan hasil yang luar biasa. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Bapak Agus akan bacakan. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, ini yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ketika murid-muridnya itu taat memberitakan kabar baik, maka hasilnya luar biasa, membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak mujizat yang dilakukan oleh para murid. Wow, luar biasa. Kalau dilihat di dalam ayat yang ke-13, membuahkan banyak mujizat yang dilakukan oleh para murid. Karena apa? Ada sebuah ketaatan. Ketika dia memberitakan Injil, dia taat apa yang diperintahkan Tuhan, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak orang bertobat, banyak orang yang disembuhkan, dan banyak lagi orang-orang yang disembuhkan melalui apa yang dilakukan oleh para murid-murid. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang membuat ke-12 murid itu berhasil di dalam pelayanan? Kalau anak sekolah, apa sih yang membuat saya mendapatkan nilai yang baik? Maka anak-anak harus belajar supaya dapat nilai yang baik. Nah, di dalam memberitakan kabar baik yang dilakukan oleh 12 murid ini, apa yang membuat 12 murid itu berhasil dalam melayani Tuhan? Yang pertama, Yesus yang memanggil. Yesus yang memanggil. Dan ketika Yesus memanggil, maka murid-muridnya datang. Dengan kata lain bahwa Tuhan memilih murid-muridnya untuk menjadi saksi. Kenapa bisa? Oh, bisa saja. Karena Tuhan sudah memperlengkapi para murid-murid tadi. Demikian juga anak-anak. Anak-anak juga bisa memberitakan kabar baik. Anak-anak juga bisa melayani Tuhan. Anak-anak juga bisa memberitakan kabar baik pada teman-temannya. Kenapa bisa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi anak-anak juga. Sama seperti 12 murid Yesus tadi diperlengkapi oleh Tuhan. Yang kedua, murid-murid itu juga tidak hanya dipanggil, tetapi murid-muridnya juga diutus oleh Tuhan dan pergi dengan bertanggung jawab. Nah, pergi memberitakan kabar baik dengan penuh tanggung jawab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa 12 murid ini bisa berhasil?
Karena ia diberikan apa? Kuasa. Diberikan kuasa. Jadi ketika Yesus mengutus anak-anak, Yesus juga tidak hanya mengutus saja, tetapi Yesus juga memperlengkapi anak-anak. Yesus memberikan kuasa kepada anak-anak untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, ketika anak-anak diutus Tuhan memberitakan kabar baik, jangan takut. Jangan katakan aku pasti bisa. Harus kita katakan aku pasti bisa. Karena apa? Karena Yesus yang sudah memberikan kuasa bagi kita. Oleh karena itu jangan takut memberitakan kabar baik. Karena Tuhan sudah memperlengkapi anak-anaknya. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa melayani itu adalah penghormatan. Nah, ketika anak-anak melayani Tuhan, entah itu memimpin pujian atau memimpin firman Tuhan atau memimpin doa, ingat itu adalah sebuah penghormatan bagi anak-anak. Bekerjalah, layanilah Tuhan dengan rasa tanggung jawab, dan katakanlah, aku pasti bisa. Oke anak-anak, mari kita katakan, aku pasti bisa. Oke, saya akan katakan, dan kita akan katakan sama-sama, aku pasti bisa. 3, 4. Aku pasti bisa. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan mengutus kami, walaupun kami masih anak-anak, tetapi Tuhan tidak hanya mengutus kami, tetapi Tuhan juga akan memperlengkapi kami. Tuhan akan memberikan kuasa bagi kami, sehingga kami menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami dan urapi kami, supaya kami menjadi anak-anak yang dapat mengatakan, aku pasti bisa melayani Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Telah Lama Ku Cari-Cari. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan.
pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan menghimpun persembahan untuk rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita memujikan Sungguhku Bangga Bapa. Doa ini akan dibawakan atau dipimpin oleh Kak Vita. Ya, mari adik-adik kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Kami akan menaikkan doa syafaat kami. Tetapi sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami pada saat kami membangun ibadah. Biarlah kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini masih terjadi virus corona Tuhan yang masih berkeliaran di negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat virus ini, biarlah virus ini segera hilang dalam bangsa dan negara kami ini, sehingga kami bisa melakukan kegiatan sewaktu dulu kala Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden dan juga Bapak pemimpin yang lainnya, kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan kepada mereka, sehingga mereka bisa memimpin negara kami untuk lebih baik lagi. Kami juga menyerahkan sekolah kami ya Tuhan, masa depan kami, meskipun pada saat ini kami masih belajar di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap membimbing kami, Tuhan memberi kepintaran kepada kami, sehingga apa yang kami cita-citakan itu semua dapat terwujud karena berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan kedua orang tua kami Tuhan, yang membimbing kami, yang mendidik kami di rumah, kiranya Tuhan memberi kesehatan kepada mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, sehingga mereka bisa membimbing kami untuk lebih baik lagi. Kami juga menyerahkan persembahan kami Tuhan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Meskipun persembahan kami tidak sebanding dengan kasih setia Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat berbau harum di hadirat Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap
apapun kondisinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji pujian Tuhan dengan judul "Oh Tuhan, pimpin langkahku". Yang dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menolong kita dari awal perangan hingga pada saat ini. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan menyertai kami dan memberkati kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau tuntun kami Tuhan dan berkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati anak-anak semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian kita sudah membangun ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kakak Pamong di sini mengingatkan, dalam kondisi seperti ini kita harus selalu mengingat 3M, selalu memakai masker dan juga rajin-rajin mencuci tangan, serta kita harus menjaga jarak. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan memujikan Bapa terima kasih. Kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.